baik jumlah anggota maupun fraksi. Hari ini kita akan rapat kerja dengan pemerintah yang hadir saat ini mewakili pemerintah, Menteri Keuangan sama Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI beserta seluruh jajaran yang sungguh-sungguh kami hormati. Pimpinan dan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh kami hormati, izinkan pimpinan Badan Anggaran untuk membuka rapat kerja dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2026 dan RKP 2026 masa sidang keempat ini, yaitu pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Rapat kami buka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah di tangan Bapak Ibu sekalian, baik asumsi maupun postur, dan oleh karenanya agar rapat ini berjalan sebagaimana mestinya, kami akan persilahkan yang pertama Ibu Menteri Keuangan, setelah itu Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas, dan maaf terakhir nanti Bapak Gubernur BI. Kami persilahkan Ibu Menteri Keuangan. Ini termosnya sebelahan sama Pak Gubernur. Terima kasih pimpinan dan para anggota Badan Anggaran yang kami hormati, Bapak Menteri Bappenas, Pak Gubernur, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal seperti yang telah kami sampaikan pada rapat paripurna DPR dan juga jawaban terhadap beberapa pandangan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah kami sampaikan tadi pagi. Di dalam APBN 2026 yang sedang dalam proses penyusunan, kita memulai dengan pembicaraan pendahuluan yaitu membahas kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kami akan menyampaikan dalam dua bagian. Yang bagian pertama barangkali akan dipersingkat karena tadi sudah cukup banyak yang dibahas untuk tahun 2025 dan lebih menekankan pada bagian kedua mengenai strategi kebijakan ekonomi fiskal 2026. Secara cepat untuk yang tahun 2025 kami tidak usah ulang, namun kondisi di 2025 ini masih penuh dengan ketidakpastian. Situasi yang terjadi menimbulkan dampak terhadap perekonomian dan volatilitas. Kita lihat kalau dari sisi charts ini beberapa kali terjadi pick up kenaikan kalau terjadinya adanya suatu event trigger seperti perang tarif yang menyebabkan trade policy indeksnya melonjak tinggi dari uncertainty-nya, pergerakan harga minyak dikaitkan dengan beberapa event, dan juga volatilitas harga saham, harga obligasi yang muncul karena konflik maupun karena adanya financial crisis. Ini yang kita pastikan di 2026 tidak menurun. Jadi dinamikanya itu bukannya akan membaik, namun mungkin justru akan semakin melonjak. Karena memang kebetulan didrive oleh beberapa geopolitik yang tentu kepentingan itu tidak bisa direkonsiliasikan. Beberapa indikator seperti pertemuan NATO terakhir yang mengumumkan bahwa mereka akan menaikkan anggaran pertahanan dari 2% ke 5% dari GDP. Bayangkan tadinya NATO selama ini banyak negara-negara Eropa yang belanja pertahanannya masih di bawah 1,5%, dipaksa oleh Presiden Trump naik menjadi 2% dan sekarang mereka mengumumkan akan naik menjadi 5% dari GDP. Ini konsekuensi dari geopolitical global yang dianggap tidak aman dan tidak pasti. Di sisi lain juga dari sisi energi, pangan sering timbul adanya ketidakpastian baik karena
perubahan iklim maupun karena adanya geopolitical. Dan yang paling mengkhawatirkan sebetulnya adalah bahwa dalam situasi yang sangat fragmented dan very highly volatile ini, institusi-institusi global menjadi tidak berjalan atau bahkan cenderung dipinggirkan. Jadi pembahasan seperti keamanan tidak lagi di UN atau di United Security Council, tapi langsung bilateral. Atau kalau kita bicara tentang perselisihan dagang, tidak lagi dilakukan di WTO, tapi semua melakukan secara unilateral bilateral. Dan ini tentu menimbulkan konsekuensi volatilitas yang makin tinggi, karena tidak ada kepastian dari prosedur, mekanisme, dan rule-nya. Oleh karena itu, untuk tahun 2025, kita tadi sudah menyampaikan outlook dari LAPSEM di halaman 8, kita sampaikan APBN karena harus menjadi shock absorber, sementara juga harus menyesuaikan terhadap program-program prioritas Presiden, maka realignment maupun berbagai shock yang harus diabsorb oleh APBN menyebabkan outlook APBN kita di 2025 adalah seperti di tabel yang sudah tadi saya sampaikan. Kita akan terus menjaga APBN supaya terus menjadi instrumen yang bisa diandalkan, namun juga pada saat yang sama harus terjaga dari sisi stabilitas dan sustainabilitasnya. Maka dengan itu kita masuk ke 2026, landasan untuk mendesain kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2026 adalah satu, Presiden selalu mengingatkan negara Indonesia digovern berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan masyarakat negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Presiden Prabowo juga memiliki cita dan 8 program yang harus terus dilakukan. Sehingga APBN adalah instrumen untuk mencapai berbagai program, tujuan, dan berbagai agenda nasional. APBN juga menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, yaitu perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, cabang produksi yang penting, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara, bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam undang-undang dan di dalam seluruh perekonomian di semua negara, APBN memang memiliki 3 fungsi, alokasi, distribusi, stabilisasi. Jadi ini semua yang menjadi landasan kita untuk mendesain fiskal 2026, bagaimana APBN berfungsi, alokasi, stabilisasi, dan distribusi untuk menjalankan amanat pasal 33 dan tetap sesuai dengan cita dan program prioritas Presiden dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara. Strategi ekonomi fiskal 2026, temanya adalah dalam jangka menengah mendukung agenda pembangunan secara optimal. Fokusnya tetap sama dalam suasana ketidakpastian, maka pertahanan dan ketahanan dalam negeri penting, maka diwujudkan dalam kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. 8 strategi jangka menengah, ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta dan akselerasi investasi serta perdagangan. Ini yang akan menjadi prioritas yang kita akan dukung di dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal. Pertama, untuk swasembada pangan, kita akan meneruskan momentum capaian 2025. Dengan meningkatkan swasembada beras, jagung, daging, susu, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya untuk pencapaian swasembada beras melalui dari ekstensifikasi cetak sawah dan menaikkan produktivitas,
termasuk pembangunan lumbung pangan di berbagai lokasi untuk menjadi yang disebut buffer stock atau stabilizer. Swasembada daging ini terutama untuk mendukung makan bergizi, maka defisit dari produksi daging sapi perlu untuk terus diturunkan dengan mulai import sapi indukan sampai dengan investasi peternakan sapi daging dalam 5 tahun ke depan. Swasembada susu juga terkait dengan berbagai peternakan yang tadi kami sampaikan hubungannya dengan sapi. Jagung menjadi salah satu pangan yang menjadi prioritas melalui ekstensifikasi, perluasan lahan, intensifikasi, dan juga berbagai stimulus fiskal seperti dukungan investasi melalui Danantara, Agrinas. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, seperti diketahui sering dalam RKP, Bappenas menyampaikan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, APBN menjadi instrumen yang sangat juga diandalkan, baik melalui input, subsidi pupuk, bantuan benih, dari tanaman hingga faktor produksi alsintan dan dari sisi marketingnya dan akses capitalnya. Ketahanan energi ini mungkin akan menimbulkan beberapa konsekuensi investasi di bidang energi yang cukup besar seperti infrastruktur pembangkit, transmisi distribusi terutama untuk energi yang renewable dan juga di dalam mendiversifikasikan sumber energi sehingga Indonesia memiliki ketahanan dan tidak tergantung kepada satu jenis energi terutama yang fossil fuel. Untuk makan bergizi gratis, seperti tadi telah saya sampaikan, Presiden mengharapkan untuk target sampai akhir tahun 82,9 juta, sehingga untuk 2026 keseluruhan tahun sudah didesain dengan target 82,9 juta siswa ibu hamil dan balita sebagai penerima. Kalau kita lihat dari sisi outlook anggaran, dari mulai 71 triliun ke 116 triliun, atau bahkan kalau keseluruhan program mungkin bahkan bisa mencapai 240 triliun. Atau dalam hal ini cukup signifikan di dalam porsi belanja pemerintah. Tentu dengan MBG kita harapkan menciptakan multiplier baik dari sisi demand maupun supply, dari supply chains-nya maupun dari sisi masyarakat keluarga yang anak-anaknya akan menciptakan generasi muda yang sehat. Kemudian dari sisi pendidikan, beberapa program yang sudah digariskan Presiden dari mulai perbaikan sekolah, pembangunan sekolah rakyat, sekolah unggulan, kesejahteraan guru dan dosen yang diperbaiki, beasiswa masih akan digunakan untuk terutama program-program STEM, tapi juga untuk memberikan pemihakan seperti di bidang kedokteran yang memang membutuhkan skill up dari sisi jumlah lulusan. Kita juga mendukung terutama untuk industri-industri strategis yang sekarang sedang dalam proses untuk direvitalisasi. Bidang kesehatan yang lain adalah mengenai cek kesehatan gratis, juga dari sisi sekolah kedokteran dan menghasilkan tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan jumlahnya, serta beberapa program kesehatan yang sedang berjalan seperti penuntasan TBC. Untuk bidang lain seperti ekonomi UMKM dan koperasi, tahun 2026 tentu berharap bahwa koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih yang sedang akan dalam proses pembentukan tahun 2026 sudah dalam bentuk ongoing. Jadi dari sisi dana desa sebagai jaminan versus aktivitas koperasi menjadi perhatian, sehingga anggaran APBN adalah untuk menciptakan backstop dan menjamin kegiatan koperasi bisa berjalan secara baik. Usaha-usaha yang sudah beberapa kali dibahas dalam rapat terbatas Presiden adalah koperasi bisa menjadi
simpan pinjam, toko sembako, apotek, klinik, dan logistik desa, termasuk untuk penyaluran pupuk dan benih, serta untuk menjual produk-produk yang dihasilkan oleh desa. Hal lain di dalam konteks geopolitikal yang meruncing adalah penguatan pertahanan semesta. Kita memahami Indonesia dari sisi belanja militer, indeks military capability kita termasuk yang masih sangat perlu diperbaiki. Belanja militer kita selama ini perlu untuk terus dimodernisasikan, termasuk dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini terjadi dan keinginan Presiden untuk membangun industri dalam negeri. Kalau dilihat dari benchmark secara global, jumlah anggaran untuk pertahanan di berbagai negara seperti tadi saya sampaikan, bahkan NATO melonjaknya sangat tinggi. Untuk upper middle income country, belanja untuk military spending itu sekitar 1,6% dari GDP. Indonesia mungkin sekitar 1% dari GDP. Untuk investasi dan terutama prioritas yang ke-8, akselerasi investasi dan perdagangan global, maka vehicle seperti Danantara akan menjadi salah satu bentuk yang meningkatkan kontribusi investasi. Kita juga tentu ingat bahwa Presiden mengharapkan I-Core Indonesia menurun, ini berarti deregulasi untuk mengurangi beban dari biaya perusahaan melalui compliance regulasi yang ruwet maupun dari sisi efisiensi berbagai infrastruktur untuk mendukung efisiensi produksi perlu untuk dilakukan. Area yang terus mendapat perhatian seperti yang selama ini sudah kita lihat dari sisi hilirisasi strategic mineral dan pengembangan industri baterai dan electric vehicle akan menjadi area yang cukup potensial di Indonesia. Selain masalah data center maupun dari sisi elektronik dan energi. Beberapa deregulasi yang memang menunjukkan bahwa kalau peraturan disederhanakan memberikan dampak yang luar biasa, contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, subsidi pupuk dan distribusi pupuk dengan menghapus 145 regulasi di bidang perpupukan dan distribusinya, kita bisa menyediakan pupuk dengan anggaran yang sama atau bahkan lebih kecil karena anggaran kita memberikan 9 juta ton tapi ternyata penggunaannya sekitar 7 sampai 8 juta ton. Petani bisa mendapatkan pupuk tepat waktu, tepat masa tanam sehingga hasilnya sangat baik. Ini hal yang seperti ini yang perlu direplikasi di berbagai sektor yang lain. Untuk beberapa sektor pertumbuhan ekonomi yang bisa mendukung pertumbuhan, kita perlu untuk melihat bahwa Camp PPKF menargetkan untuk tahun 2026 growth antara 5,2 hingga 5,8%. Angka ini muncul kalau kita lihat baik dari sisi demand side-nya. Jadi kalau kita lihat untuk bisa tumbuh 5,2 hingga 5,8, maka konsumsi harus tumbuh antara 5 hingga 5,5%. Investasi harus tumbuh di 5 hingga 5,9%. Tadi saya sampaikan kuartal 1 investasi kita hanya tumbuh 2,1. Selama 4 tahun terakhir investasi kita biasanya tumbuh di antara 3 hingga 4%. Jadi kalau kita mau tumbuh di atas 5,2 hingga bahkan 5,8, investasi harus tumbuh mendekati 6%. Ekspor tetap harus terjaga stabil di pertumbuhan antara 6,5 hingga 6,8. Untuk sektoralnya, sisi produksi, pertanian dijaga growth-nya di antara 5,9 dengan 6,5%. Ini melalui ekstensifikasi, intensifikasi dan berbagai program-program mendukung ketahanan pangan. Manufaktur kita harus bisa tumbuh di atas 5% atau 4,7 hingga 5,3. Ini di tengah
berbagai upaya hilirisasi mungkin bisa tetap dijaga, namun manufaktur yang labor intensif mungkin perlu mendapatkan perhatian ekstra. Perdagangan dalam hal ini bisa terjaga stabil di 5,1 hingga 5,7 dan konstruksi antara 5,2 sampai dengan 5,4, terutama apabila program perumahan sudah bisa berjalan secara cukup masif. APBN tentu akan terus dikelola baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Reform di bidang pendapatan seperti tadi kami sampaikan, tahun 2025 ini cukup berat karena tadi berbagai shock yang terjadi. Namun kita akan terus menguatkan dari mulai pembangunan Cortex, CISA, dan Simbara. Kemudian digital ekonomi dan perpajakan global harus menjadi perhatian karena bisa menjadi ancaman bagi tax evasion. Kemudian pengelolaan sumber daya alam dan barang milik negara serta insentif fiskal yang digunakan secara terukur dan terarah. Dari sisi belanja tadi, sesudah yang terjadi dan dilakukan di 2025 dengan efisiensi, tadi terutama untuk kriteria program yang dianggap tidak langsung memberikan dampak pada prioritas nasional, kita juga mendeploy belanja untuk bidang-bidang prioritas. Tetap dari sisi ini kapasitas dan akuntabilitas belanja perlu untuk kita perbaiki dan tingkatkan. Dengan APBN yang masih defisit, kita harus membuat pembiayaan prudent di tengah gejolak global dan dalam hal ini suku bunga yang cukup tinggi. Dengan adanya sisa anggaran lebih atau cash buffer yang kita miliki selalu bisa kita gunakan pada saat baik APBN maupun situasi untuk counter cyclical serta kondisi market yang tidak favorable untuk bisa digunakan. Ibu Bapak sekalian, saya akan tutup dengan 2 slide terakhir. Asumsi ekonomi makro 2026 dengan demikian adalah untuk growth 5,2 hingga 5,8. Untuk APBN 2025 ini yang warna merah untuk sebagai referensi. Inflasi 1,5 hingga 3,5, 2025 kita menggunakan titik 2,5%. Nilai tukar antara 16.500 16.900, APBN 2025 menggunakan 16.000 per dolar. Suku bunga 10% 6,6 hingga 7,2, APBN 2025 adalah 7%. Harga minyak dalam rentang 60-80 dolar per barel, APBN 2025 di angka 82 dolar per barel. Lifting minyak 600 hingga 605 ribu barel per hari. Tahun 2025 kita menggunakan 605 dan lifting migas di 1.005 barel per hari. Sementara kita akan dalam rentang 953 ribu hingga 1.017.000. Postur fiskal 2024 masih di dalam penggunaan rasio terhadap GDP adalah sebagai berikut. Desain dari APBN 2026 adalah tetap dengan desain defisit antara 2,48 hingga 2,53. Ini karena kebutuhan untuk belanja investasi dan memperbaiki berbagai masalah struktural masih cukup besar. Pendapatan negara perlu tetap digenjot antara 11,7 hingga 12,22% GDP, pajak di 8,9 hingga 9,24% GDP, bea cukai 101,18 hingga 1,21% dari GDP, PNBP di 1,63 hingga 1,76% GDP. Untuk belanja negara di 14,19% hingga 14,75% GDP. Belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja BUN dan KL ada di 11,41 hingga 11,86% GDP. Transfer ke daerah di 2,78 hingga 2,89.
Dengan demikian APBN 2026 untuk keseimbangan primer masih akan negatif di 0,18 hingga 0,22% GDP dengan defisit tadi saya sudah sampaikan antara 2,48 hingga 2,53% dari GDP. Size defisit ini diperkirakan memadai untuk tetap menjaga satu, counter cyclical power APBN, dua, mendukung program-program prioritas pemerintah dari mulai makan bergizi, koperasi, sekolah rakyat, sekolah unggulan, Garuda, revitalisasi, sekolah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bidang kesehatan. Dan di sisi lain improvement dari sisi penerimaan perpajakan, baik pajak, bea cukai, dan PNBP tetap akan dijaga. Kita juga melakukan extra effort seperti melakukan joint program sehingga penerimaan negara bisa disinergikan dan mendapatkan tambahan tanpa mengurangi iklim investasi yang harus kita jaga bersama. Demikian pimpinan yang bisa kita sampaikan sebagai KEM PPKF 2026 pembahasan awal untuk RAPBN 2026. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Menteri Keuangan, asumsi dasar makro, sasaran pembangunan, dan postur sudah disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, dan selanjutnya kami persilahkan Menteri PPN, Kepala Bappenas untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sangat hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, yang saya hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ibu anggota Banggar DPR RI, serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan kerangka rancangan RKP tahun 2026, di mana RKP 2026 disusun berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan merupakan direktif Presiden. Evaluasi pembangunan dan kerangka ekonomi makro menjadi landasan dalam tema dan sasaran pembangunan tahun 2026 yang kemudian dijabarkan lebih rinci sebagai pencapaiannya melalui program nasional dan intervensi kewilayahan. Ibu dan Bapak sekalian, capaian indikator pembangunan juga menunjukkan perbaikan antara lain kualitas pembangunan manusia, kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan pangan dan energi, dan ini merupakan capaian pembangunan tahun 2024. Selanjutnya, untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan fasilitas kesehatan, penguatan regulasi dan tata kelola dalam mendukung energi baru terbarukan, serta memperkuat kolaborasi antar stakeholders dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah membuktikan bahwa kebijakan yang konkret, inovatif, produktif dapat mendorong pertumbuhan tinggi bahkan di atas 10%. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan, Indonesia pernah mencatat sejarah pertumbuhan tinggi di atas 10%. Pada tahun 1968, ekonomi tumbuh hingga 10,92%. Pencapaian ini didukung oleh berbagai inovasi kebijakan di pusat maupun di daerah. Tentunya, sasaran visi Indonesia 2045 tidak dapat dicapai dengan pola seperti biasa atau business as usual, sehingga memerlukan transformasi secara menyeluruh, baik dari sisi sosial, ekonomi, hingga tata kelola untuk dapat mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, kita memerlukan kebijakan inovatif di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perbaikan tata kelola untuk memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, sehingga menarik investasi swasta. Sejumlah lembaga internasional seperti
Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang turut berdampak pada Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh dinamika global yang masih diliputi oleh volatilitas ketidakpastian, di mana disebutkan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 4,7%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, namun masih lebih rendah dari capaian tahun 2024. Perlambatan ini tercermin dalam melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, dan upah. Nah, tentu saja itu adalah catatan yang dibuat oleh Bank Dunia, namun Menteri Keuangan seperti yang disampaikan tadi punya perhitungan yang lain, berbeda, dan ini sejalan dengan Kementerian PPN Bappenas. Meskipun dalam situasi yang sulit, ekonomi Indonesia relatif tangguh di tengah gejolak global yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan. Namun demikian, ekonomi Indonesia relatif tangguh di triwulan pertama dan itu tercermin dalam pertumbuhan ekonomi kita 4,9% dan ternyata di atas Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, pertumbuhan pada triwulan kedua hingga triwulan keempat membutuhkan pertumbuhan rata-rata 5,43%. Kesenjangan tersebut dapat dicapai dengan menangkap peluang pasar domestik yang besar, terjadinya bonus demografi, serta potensi relokasi investasi. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi menuju 8%, peningkatan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026 cukup tinggi mencapai 6,3% dengan pertimbangan ketidakpastian global di mana terdapat risiko ke bawah atau downside risk dengan target 5,8%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dari sisi pengeluaran didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi dan ekspor, serta dari sisi lapangan usaha utamanya didorong oleh industri pengolahan, penyediaan, dan produksi pertanian. Ibu dan Bapak sekalian, berdasarkan perhitungan tim kami di Bappenas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2026, total kebutuhan investasi dibutuhkan atau diperkirakan sebesar 8.297,8 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah yang merupakan bagian belanja modal dan fisik dari belanja pusat dan daerah ternyata hanya sebesar 4,22% atau 349,9 triliun dan sisanya sebenarnya berharap dari belanja non-pemerintah. Dari gambaran tersebut, investasi BUMN dan swasta menjadi sangat penting. Kebijakan investasi diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif guna menarik keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi. Kami menegaskan kembali pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta keberpihakan pada investasi produktif, terutama di sektor pertanian, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital, dan tentu saja dalam kaitan ini hilirisasi menjadi sangat penting. Selanjutnya, kita menyadari betul bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh kontribusi seluruh provinsi di Indonesia diharapkan secara merata. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029, pemerataan pembangunan wilayah, sebagian besar provinsi ditargetkan tumbuh di atas 7% dengan diharapkan wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi Tengah diharapkan tumbuh 14,2% dan Maluku Utara 12,7% sebagai motor utama. Sementara itu di provinsi-provinsi besar di Jawa kita harapkan tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% hingga 8%. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang terintegrasi lintas wilayah agar pemerataan hasil pembangunan dan penguatan ekonomi daerah dapat tercapai secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Desember 2024 dalam Musrenbang RPJMN 2025-2029, Bapak Presiden menegaskan bahwa perencanaan adalah kunci utama dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Tanpa perencanaan yang matang, arah pembangunan akan menjadi tidak jelas. Pada saat itu Presiden juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang mencerminkan kemauan yang kuat dalam mempercepat pembangunan nasional. Selain itu, beliau menekankan pentingnya realisme dalam perencanaan.
yang memastikan bahwa kebijakan disusun berbasis pada langkah-langkah konkret yang implementatif. RKP tahun 2026 dirancang untuk merespons berbagai tantangan pembangunan dan serta mengakomodir aspirasi publik. Oleh karena itu, tema RKP 2026 yaitu kedaulatan pangan, energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Tema ini menjadi 3 pesan utama. Pertama, mendukung kedaulatan pangan dan energi sebagai fondasi kemajuan bangsa. Kedua, mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing. Ketiga, menjamin inklusivitas pembangunan dengan memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal di belakang, apalagi tidak tercukupi kebutuhan dasarnya. Adapun beberapa program prioritas unggulan yang akan menjadi tulang punggung, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan, yaitu program makan bergizi, pembangunan 3 juta rumah, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat dan digitalisasi pendidikan, program pengurangan kemiskinan terpadu, termasuk juga pengelolaan sampah terpadu seperti yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden dalam sidang kabinet. Dan saat ini kita terus harus membangun dari desa, dari bawah, dan dari masyarakat yang terbawah. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan 2026 mengusung inklusivitas total, yang artinya diharapkan setiap warga negara tanpa terkecuali harus merasakan manfaat pembangunan. Mulai dari akses digital yang merata, partisipasi setara bagi perempuan dan kelompok marginal, hingga penyelarasan penuh dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kami mohon dukungan sepenuhnya dari DPR RI, bukan hanya dalam penganggaran, tapi juga dalam pengawasan dan penyelarasan kebijakan di lintas sektor. Tanpa kesepahaman dan kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif, maka target 2026 ini tidak mudah kita wujudkan. RKP 2026 terdiri dari 8 prioritas nasional yang sekaligus mencerminkan asta cita Presiden. Dalam rangka mengukur ketercapaian RKP 2026, pemerintah menetapkan sejumlah sasaran pembangunan yang tertuang dalam strategi Trisula Pembangunan, di mana trisula tersebut adalah pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas, kemiskinan yang diharapkan segera menurun drastis, jumlah orang miskin yang segera berkurang, SDM yang unggul adalah arah energi dan SDM yang unggul adalah arah energi dan senjata kita untuk menembus tantangan pembangunan menuju masyarakat Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan 2026 adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,3%, kemiskinan ekstrim sebesar 0%, dan tingkat kemiskinan menuju di bawah 7% dari 8,57% di tahun 2024. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan indeks modal manusia. Untuk itu, dengan keterbatasan APBN, belanja negara baik di pusat maupun daerah, harus difokuskan pada program-program prioritas dan dilaksanakan secara efisien serta berdampak langsung pada masyarakat. Dalam mempercepat strategi tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mencapai sasaran pembangunan yang optimis tersebut. Izinkan saya menjabarkan beberapa strategi konkret, terukur, dan berdampak sebagai upaya percepatan pembangunan. Strategi pertama, kita harus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek di tahun 2025 dan 2026 melalui 4 intervensi utama. Pertama, bagaimana meningkatkan daya beli. Kedua, peningkatan realisasi investasi. Ketiga, percepatan realisasi belanja. Dan terakhir dan tidak kalah penting adalah perbaikan pencatatan data pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, strategi kedua yang kita perlu untuk segera melakukan implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon agar dapat meningkatkan daya saing sesuai dengan standar dan komitmen global. Sebenarnya banyak sekali intervensi yang dapat dilakukan, diantara melalui peningkatan pemanfaatan energi bersih, dekarbonisasi industri, rehabilitasi hutan, dan penerapan sistem intensifikasi padi yang rendah emisi karbon, rendah penggunaan air, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya sudah
berkali-kali kita bahas bersama. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, strategi ketiga adalah melalui peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang dapat dijabarkan melalui intervensi dalam 4 komponen utama, yaitu pengelolaan air limbah dan pengendalian pencemaran air, rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir, pemantauan kualitas udara di kabupaten serta pengendalian pencemaran udara, serta pemulihan lahan kritis serta pemulihan lahan gambut. Ibu dan Bapak sekalian, strategi selanjutnya adalah kita harus memastikan upaya dalam menurunkan jumlah orang miskin dan terutama kemiskinan ekstrim, dan ini perlunya penguatan tata kelola seperti peningkatan pemanfaatan dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional, standarisasi program pemberdayaan ekonomi sosial ekonomi, dan selanjutnya beberapa hal yang berkaitan dengan pengurangan jumlah orang miskin harus dipercepat. Bapak Ibu yang saya hormati, sejalan dengan strategi penurunan jumlah orang miskin, ketimpangan pendapatan antar penduduk juga diarahkan untuk semakin berkurang yang mencerminkan penurunan rasio Gini. Intervensi dilakukan dengan tepat sasaran berdasarkan kondisi, melalui pemberian bantuan sosial langsung dan sembako kepada masyarakat miskin untuk menjaga daya beli, serta peningkatan investasi yang mendorong lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif. Strategi berikutnya yaitu penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui beberapa intervensi, diantara memastikan terciptanya lapangan pekerjaan di sektor bernilai tambah tinggi yang bersifat padat karya dan produktif, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, penguatan pelindungan sosial yang adaptif bagi pekerja. Untuk strategi yang tidak kalah penting adalah peningkatan daya saing SDM melalui peningkatan indeks modal manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata dilaksanakan melalui berbagai strategi pada masing-masing komponen, diantaranya penguatan intervensi gizi ibu dan anak, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penuntasan penyakit-penyakit yang selama ini sangat membuat masyarakat yang terutama golongan menengah bawah itu sangat rentan, yaitu penuntasan dan juga pengurangan jumlah penderita TBC. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mencapai sasaran utama pembangunan, Bappenas telah menyusun 8 prioritas nasional yang menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga, daerah, dan pusat. Prioritas nasional ini telah disusun dengan sasaran yang terukur, arah kebijakan yang terarah, dan intervensi yang strategis. Selanjutnya, penjelasan detail untuk prioritas nasional akan disampaikan dalam rapat kerja, khususnya berkaitan dengan RKP. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memastikan seluruh prioritas nasional 2026 dapat berjalan secara efektif, kami telah mengidentifikasi 25 intervensi utama yang bersifat lintas sektor. Intervensi ini tidak berdiri sendiri, dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat prioritas nasional secara menyeluruh. Selain itu, terdapat penguatan muatan RKP 2026, yaitu tercantumnya 2019 indikasi proyek strategis nasional. PSN mencakup berbagai klaster dan penjabaran konkret dari tema RKP tahun 2026 yang sekaligus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan jumlah orang miskin, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan secara nasional. Daftar ini akan terus dikawal agar mendukung percepatan dan kesinambungan pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045, pembangunan wilayah menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan. Dan kita ingin mendorong pemerataan tidak hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga dari segi kelembagaan, ekonomi lokal, dan daya dukung lingkungan. Rangkaian forum perencanaan pembangunan yang berlangsung dari Februari hingga Juli 2025 merupakan bagian penting dari proses penyusunan RKP 2026, di mana forum ini merupakan wadah strategis untuk memastikan konsistensi antara arah kebijakan nasional, kebutuhan daerah, dan pelibatan multi pihak, di mana seluruh proses ini dirancang agar perencanaan pembangunan nasional lebih terarah, lebih partisipatif, dan responsif terhadap dinamika kewilayahan serta target pembangunan yang berkelanjutan. Kami mencatat dalam proses Musrenbang 2024-2025, tingkat akomodasi usulan mengalami penurunan. Jika tahun lalu sekitar 59%, usulan dapat
ditindaklanjuti, tahun ini angkanya menurun menjadi 43%, di mana sebagian besar usulan dapat diakomodasi karena belum memenuhi readiness kriteria, berada di luar kewenangan pemerintah pusat, atau belum menjadi bagian dari prioritas dan direktif Presiden. Beberapa juga kami arahkan untuk diusulkan melalui skema pembiayaan lain seperti dana alokasi khusus atau impres. Dan jika kita lihat lebih rinci, pola usulan dari daerah juga mencerminkan karakteristik masing-masing wilayah. Seperti contoh, di Pulau Sumatera usulan paling banyak ditujukan kepada Kementerian Pertanian, disusul Kelautan dan Perikanan, serta PUPR. Ini menunjukkan kuatnya dorongan dari daerah untuk memperkuat sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Musrenbang Nas 2025 juga menerima 597 usulan dan dari jumlah tersebut 43% direkomendasikan baik dengan maupun tanpa catatan pembiayaan. Ke depan kami akan menindaklanjuti melalui clearing house, evaluasi teknis dan pemutakhiran intervensi RKP 2026 dan dengan demikian dukungan penuh dari masing-masing direktorat dan sektor sebagai mitra kementerian dan lembaga. Bapak Ibu yang saya hormati, pengendalian dan evaluasi merupakan elemen kunci untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Dan untuk memastikan konsistensi pengendalian program prioritas Presiden juga difokuskan pada 8 program hasil terbaik cepat dan program yang terpilih, serta diberikan insentif baik dalam bentuk alokasi program prioritas maupun penghargaan non-finansial seperti pengembangan kompetensi dan manajemen talenta nasional. Ibu dan Bapak sekalian, pemerintah melalui Perpres 39 tahun 2023 dan Permen 11 tahun 2024 mengimplementasikan manajemen risiko program pembangunan di kementerian atau lembaga daerah dan BUMN secara kolaboratif. Pada tahun 2026, penerapan MRPN lintas sektoral akan difokuskan pada program Presiden yang bersifat strategis. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa hal. RKP 2026 bukan hanya milik Bappenas. RKP 2026 adalah milik kita bersama yang harus diterjemahkan ke dalam rencana kerja kementerian lembaga dan rencana kerja pemerintah daerah. Kita ingin memastikan bahwa program-program prioritas seperti sekolah rakyat bukan hanya sebagai ide, tapi sebagai aksi nyata yang menyentuh keluarga miskin, membuka akses pendidikan, dan memperbaiki masa depan anak Indonesia. Itulah esensi pembangunan yang berdampak, yang terasa dan terlihat, dan yang membawa dampak perubahan besar. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pusat daerah, lembaga legislatif, serta masyarakat luas untuk bersama-sama bersinergi dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan RKP 2026. Ibu dan Pak sekalian, banyak hal yang harus kami sampaikan tampaknya mirip dengan yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan. Jadi ini saya ringkas saja. Dan nanti yang lengkapnya kami juga serahkan langsung pada pimpinan Banggar dan para anggota. Demikian saya akhiri apa yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen kami, Asta Cita itu memang menjadi visi misi Presiden yang akan kita kawal bersama. Dan terima kasih Menteri PPN Kepala Bappenas. Selanjutnya Bapak Gubernur. Terima kasih. Sebelum maghrib, ya bisa kita akhiri. Bisa cepat, Monggo, Bapak. Pak Gubernur. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Bapak Rahmat Pambudi, Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan seluruh jajaran hadirin sekalian yang kami hormati. Saya akan singkat karena sudah banyak disampaikan. Kami akan fokus, tentu saja ada 3 asumsi yang berkaitan dengan bangsa, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar.
Saya akan masuk pada slide berikutnya. Tadi sudah dibahas secara panjang lebar oleh Pak Menteri maupun Bu Menteri mengenai kondisi global. Saya akan ingin menambahkan aja, memang kondisi global tahun ini itu turun, tahun lalu 3,3%, tahun ini 3,0%, tahun depan juga 3%. Cuma masalahnya Bapak, negara-negara yang pertumbuhan ekonomi turun itulah negara-negara mitra dagang utama kita. Seperti di tabel kiri atas itu Amerika Serikat turun dari 2,8 kemudian ke 2,1 bahkan kemudian 1,8%. Cina, Tiongkok yang tahun ini tahun lalu 5% bisa kemudian ke 4,6%, bisa turun lagi. Eropa sama Jepang juga akan turun, paling harapannya adalah tentu saja India. Intinya Bapak, untuk mendorong pertumbuhan ya kita harus extra effort, tidak hanya ke negosiasi dengan Amerika tapi juga Cina, juga memperluas dengan ASEAN dan juga negara-negara lain, karena ekspor adalah sumber pertumbuhan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Itu dari global ya. Dari suku bunga memang Fed Fund Rate tahun ini kemungkinan bisa nurunkan 2 kali, dari 4% ke 3,5%. Cuma masalahnya utang Amerika itu membesar karena defisit Amerika akan naik dari 6,4% ke 7%. Sehingga gambar kiri bawah Bapak Ketua, US Treasury yield 10 tahun akan naik dan juga tetap tinggi 4,7%. Ini akan juga memberikan tentu saja beban biaya untuk menerbitkan SPN bagi pembiayaan fiskal. Itu nomor 2. Nomor 3, memang dolar sekarang ini cukup stabil, tapi kita juga tidak tahu gejolak itu bisa naik terus, sehingga kami harus jaga terus nilai tukar rupiah, dan alhamdulillah itu kami bisa turunkan stabil lah, seperti itu. Nah, slide berikutnya adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Tahun ini kami perkirakan pertumbuhan kurang lebih sekitar 5%, kisarannya 4,6 sampai 5,4%. Tadi Bu Menteri sudah menyampaikan konsumsi swasta masih bagus. Yang menjadi isu adalah tentu saja bagaimana mendorong investasi dan ekspor tadi. Sehingga tahun depan kami perkirakan pertumbuhan kisarannya adalah 4,7 sampai 5,5%. Titik tengahnya adalah 5,1. Apakah bisa lebih besar? Yang kami perhitungkan di sini memang baru lebih banyak dampak dari melambatnya ekonomi global. Sehingga kenapa ekspor tahun depan itu akan turun. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi? Kami melihat ada 5 langkah yang perlu dilakukan. 1, tadi kami memperluas ekspor ke berbagai negara. Yang kedua adalah tadi sudah sampaikan oleh Bu Menteri dan juga Pak Menteri Bappenas, adalah bagaimana mendorong investasi. Mendorong investasi, PMA, iklim investasi itu menjadi sangat penting. Nomor 3 adalah stimulus dari fiskal yang lebih besar. Nomor 4 adalah digitalisasi, dan nomor 5 kami akan juga mengarahkan kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nanti kami akan jelaskan 5 langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara ini proyeksi kami tahun depan adalah kisarannya 4,7 sampai 5,5%. Bagaimana mendorong lebih tinggi tadi kami sudah sampaikan ada 5 langkah. Slide berikutnya adalah ketahanan eksternal ekonomi Indonesia, ini masih cukup bagus. Sementara ini neraca perdagangan surplus masih cukup bagus. Tahun ini kami dan tahun depan kami perkirakan defisit transaksi berjalan itu tidak terlalu besar, 0,9 sampai 1,1% dari PDB. Yang tentu saja menjadi isu adalah portfolio inflows yang memang sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian global, perang tarif maupun juga geopolitik.
sejauh ini tabel kanan atas menunjukkan pada triwulan 1 2025 itu terjadi outflow sekitar 0,3 miliar. Kemudian di triwulan 2 ada 2,7 miliar dan kami terus bersama Bu Menteri bagaimana menjaga stabilitas ini. Tapi sejauh ini SPN mulai bulan April, Mei itu sudah mulai banyak masuk sehingga kemudian itu menambah stabilitas. Sehingga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini kami terus melakukan intervensi tidak hanya di dalam negeri. Mulai awal April kami intervensi di pasar offshore non dari forward. Kami intervensi di Hong Kong, di Eropa maupun di Amerika sehingga kenapa nilai tukar rupiah yang pada hari pertama Lebaran itu sekitar 16.900 sekarang hari ini bisa diturunkan ke 16.000 di bawah 16.200 dan ke depan kemungkinan juga kami akan menjaga stabilitas untuk menjaga lebih lanjut. Kami perkirakan tahun ini adalah 16.100 sampai 16.500, rata-ratanya tahun-tahun depan adalah 16.000 sampai juga 16.500. Cadangan devisa kami masih cukup besar, 152,5 miliar dolar Amerika dan kami yakin ini kami bisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Slide berikutnya mengenai inflasi, alhamdulillah ini rendah, baik inflasi inti yang rendah maupun juga inflasi harga konsumen dan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terus bersama-sama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah itu melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan itu bisa menjaga stabilitas harga khususnya pangan. Bu Menteri tadi juga menyampaikan Bulog juga sudah semakin kuat untuk menjaga stok pangan. Kami melalui kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan 46 kantor cabang kami, kantor perwakilan kami kerahkan untuk mendukung bersama pemerintah gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, tidak hanya untuk peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan pangan, kerjasama antar daerah, pasar murah, digitalisasi data maupun koordinasi dan komunikasi. Sehingga Bapak Ketua dan pimpinan slide berikutnya sebagai ringkasan proyeksi kami untuk tahun 2026 untuk sebagai masukan kami untuk untuk penyusunan APBN, RAPBN tahun 2026 kisaran pertumbuhannya adalah 4,7 sampai 5,5%, nilai tukarnya 6.000 sampai 6.500, ini rata inflasinya adalah 1,5 sampai 3,5%. Sebagai penutup slide berikutnya, kami akan bersama pemerintah terus berkoordinasi melalui kebijakan-kebijakan kami. Kebijakan moneter kami sudah turunkan suku bunga 2 kali. Januari kami turunkan, Mei kemarin kami turunkan, dan ke depan masih ada ruang untuk penurunan suku bunga. Stabilisasi nilai tukar juga kami lakukan. Kami juga Pak Ketua, kami juga sudah beli SBN. Sejauh ini 130,6 triliun dari sampai minggu lalu dan kami koordinasi ini bagian kami untuk melakukan stabilisasi nilai tukar juga ekspansi likuiditas. Di kebijakan makroprudensial kami juga sudah menambah insentif likuiditas untuk bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Dari akhir tahun lalu adalah 293,7, sekarang ada 374,1 triliun. Jadi kami sudah menambah juga sekitar 80 triliun untuk kepada bank-bank untuk menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. Digitalisasi sistem pembayaran juga terima kasih dukungan masyarakat terhadap KRIS. Insya Allah nanti mulai Agustus KRIS ini juga sudah bisa digunakan untuk outbound Jepang. Terus kami sedang merintis kerjasama juga dengan Cina dan juga dengan Saudi Arabia supaya memang KRIS itu nanti juga bisa digunakan untuk para jemaah haji ke depan. Dan kami terus bersama pemerintah untuk melakukan digitalisasi ekonomi keuangan digital dan juga digitalisasi ekonomi keuangan nasional.
Itu Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, sebelum maghrib kami selesaikan presentasinya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian, baik Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia sudah selesai memberikan paparan bagi kita. Dan saya minta persetujuan kawan-kawan karena ini ada pertama tentu jadwal, kemudian ada 4 panja. Saya kira apakah dapat disetujui panja A, panja B, panja C, panja D. Jadwalnya ketat sekali, sehari bisa 3 kali, Pak. Saya khawatir Bapak ngangguk aja, tapi Bapak nggak datang nih calon. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua. Kita langsung ke panja. Pak Dolfi apa nggak langsung ke panja aja? Ya, justru Nanti kan dibahas di 11 sama 7. Ya, ini saya supaya di panja produktif, saya minta kepada Pak Menteri PPN Bappenas supaya datanya dilengkapi. Data apa yang harus dilengkapi? Nah, saya ingin menyampaikan. Oh ya sudah, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Tadi Pak Menteri PPN Bappenas telah menyampaikan 8 program prioritas nasional Astacita. Bisa ditayangkan Bu Sekretariat? Ada prioritas nasional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan sasaran dan indikatornya. Minta tolong ditayangkan. Tolong dong ditayangkan deh. Loh, Mana nih? tadi kan di tayangan ada. Nanti mohon ini dapat disertakan Pak dalam rapat-rapat panja supaya kita bisa produktif. Bisa tayangannya? Jadi prioritas nasional Pak Menteri. Kalau kita lihat dari Permen 3/2025 tentang RKP tahun 2026, untuk prioritas nasional 1 itu ada 20 indikator, sasaran dan indikator yang mau dicapai. Prioritas nasional 2 ada 98 indikator dan sasaran. Prioritas nasional 3 ada 66 sasaran dan indikator. Prioritas nasional 4 ada 119 sasaran dan indikator. Prioritas nasional 5 ada 54 sasaran dan indikator. Prioritas nasional 6 ada 46. Prioritas nasional 7 ada 17. Prioritas nasional 8 ada 21. Keseluruhan Pak Menteri, prioritas nasional 1 sampai 8 ada 441 indikator dan sasaran. Sayangnya di dalam buku atau dokumen yang Bapak sampaikan, kami tidak tahu sasaran dan indikator ini tanggung jawab kementerian dan lembaga mana. Jadi nanti pada saat pembahasan panja RKP, agar ini dilengkapi Pak. Sehingga kami bisa tahu ini tanggung jawab di kementerian mana, siapa yang bertanggung jawab, anggarannya berapa, itu lebih baik lagi. Misalnya contoh di sini, indeks ketahanan energi ditargetkan tahun 2026 mencapai indeks 6,82. Ini tanggung jawab kementerian siapa, programnya apa, itu nggak ada. Sehingga kalau hanya menyampaikan 441 sasaran dan indikator saja, kita jadi sulit Pak melacak ini nanti siapa yang bertanggung jawab. Ini Pak, nggak bisa dibesarin lagi ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Pak Menteri.
prioritas nasional 1, 20 sampai 8 itu kalau dijumlah ada 441 sasaran dan indikator. Yang kurang dari informasi ini, siapa yang harus mencapai ini? Kementerian mana? Di program apa? Alokasi anggarannya kira-kira nanti seberapa besar, seberapa kecil? Sehingga kami bisa mudah mengevaluasi. Itu aja Pak Ketua Pimpinan, untuk nanti dilengkapi dokumennya pada saat kita pembahasan panja LKP. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas, monggo nanti dipanja dilengkapi Pak ya. Karena itu bagian dari tanggung jawab apa yang Bapak paparkan sebenarnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sepakati bersama. Dan saya ikut rapat pembicaraan pendahuluan kami tutup dengan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia beserta Bapak Ibu sekalian. Hasanah kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.